Ya, sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman bersama saya, Pendeta Arianto sebagai penjaga warung. Ini adalah sebuah program yang menghadirkan percakapan tentang ajaran-ajaran gereja atau isu-isu di sekitar kehidupan bergereja atau bagaimana gereja merespons situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat atau kepelbagaian aliran gereja. Supaya dengan demikian kita sebagai umat Kristiani dapat merespons dengan tepat isu-isu baik mengenai gereja maupun mengenai kehidupan kita sebagai warga negara di tengah-tengah negara kita yang kita cintai, negara Republik Indonesia. Nah, dalam Warteg RI kali ini kita akan mengangkat sebuah isu tentang salah satu aliran yang ada di sekitar gereja. Kita tahu bahwa sejak awalnya gereja-gereja itu hadir selalu diiringi juga dengan munculnya berbagai macam aliran-aliran dalam selain daripada apa yang disebut sebagai aliran-aliran utama atau gereja-gereja secara umum. Nah, kali ini kita membicarakan tentang ajaran dari Saksi Yehova dengan tema mengenal dan merespons ajaran Saksi Yehova, supaya dengan demikian nanti kita dapat memahami dengan baik ajarannya dan oleh itu kita bisa meresponnya dengan tepat berdasarkan iman atau ajaran gereja yang secara umum diterima oleh gereja-gereja di berbagai tempat di dunia atau di Indonesia ini. Dan untuk mempercakapkan isu ini telah datang ke studio kita narasumber kita. Anda sudah kenal Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Selamat datang kembali Pak Yo. Ya, senang berjumpa kembali. Iya. Apa kabar nih? Selalu sukacita. Iya. Ini apa kegiatannya nih sejak memasuki masa emeritus ini, Pak? Saya mempunyai kegiatan cukup banyak. Saya di medsos, di podcast, dan juga mengajar. Lalu juga mempunyai kegiatan hobi tertentu yang saya lakukan hampir setiap hari. Lebih leluasa mengaturnya sekarang ya, setelah memasuki masa emeritus. Bisa berjalan kemana-mana, mengunjungi, belajar dari berbagai hal. Oke. Nah, Pak Pendeta ini adalah seorang pendeta GKI yang sangat banyak membaca, banyak menulis, banyak memberikan inspirasi, dan beliau juga memberikan inspirasi di media sosial, termasuk di YKB. Ya, beliau memberikan atau menjadi narasumber di beberapa program di YKB. Nah, Pak Yo, kita bicara mengenai Saksi Yehova. Saya mungkin mulai dengan sesuatu yang sangat fundamental. Siapa sih sebenarnya Saksi Yehova ini dan bagaimana secara ringkas sejarah berdirinya gerakan ini hingga ia masuk ke Indonesia? Ya, Saksi Yehova sebenarnya adalah satu aliran yang muncul di abad 19 dan kita tahu tokohnya adalah seperti yang pertama adalah Charles Taze Russell, lalu dilanjutkan oleh Joseph Franklin Rutherford, dan kedua pemimpin ini memberikan satu warna yang sangat kuat dan karena itu mereka menyebut dirinya sebagai Jehovah Witness. Ya, dan mereka mempunyai satu kantor yang namanya Bible Society and Tract traktat yang disebarkan dalam jutaan dalam berbagai bahasa sehingga penyebaran Saksi Yehova itu sangat masif dan mempunyai pengaruh yang luar biasa. Jadi denominasi yang sekte kecil ini diam-diam dia membesar dan menelan gereja-gereja yang tadinya arus utama. Apa yang membuat pada awalnya ini lahir dan menarik? Kok bisa menarik banyak orang pada awalnya? Jadi mulainya dari satu kondisi yang sangat baik, Pak. Mereka memulai dari apa? Pemahaman Alkitab, Bible study. Jadi dari Bible study yang dilakukan oleh Charles Taze Russell, yang juga dikembangkan oleh Joseph Franklin Rutherford, lalu di sanalah mereka melihat sebuah pemikiran-pemikiran yang mereka sadari berbeda dari ajaran-ajaran gereja yang kuno, yang tradisional, dan mereka melihat bahwa penafsiran mereka menghasilkan sebuah pewahyuan yang baru. Cara dari mereka membaca Alkitab itu mereka mengatakan, mengaku begitu, melahirkan sebuah pewahyuan yang baru. Pewahyuan yang baru yang mereka anggap itu sesuai dengan gereja perdana. Jadi pewahyuan yang baru ini justru sama dengan gereja perdana dan gereja-gereja yang sekarang ada itu dianggapnya telah menyimpang, telah menjauh dari ajaran gereja perdana. Dan karena itulah mereka ingin melakukan pemulihan. Jadi karena itu sebenarnya yang dilakukan oleh
Saksi Yehova adalah gerakan pemulihan, Jadi mereka menganggap gereja-gereja yang ada itu sudah menyeleweng. menyimpang, ada Mhm. tanda petik sesat, Mhm. dan mereka ingin menghadirkan sebuah pemulihan. Nah, pemulihan ini menarik banyak orang Mhm. bahwa jangan-jangan yang dikatakan oleh Saksi Yehova ini benar. Benar, oke. Dan gereja-gereja yang selama ini dipercayai, jangan-jangan itu salah. Mhm. Jadi memang manusia cenderung ya seperti itu ya, kalau ada sesuatu yang sifatnya mengklaim sebagai pemegang kebenarannya yang katakan absolut itu, orang lebih tertarik daripada lembaga atau atau gereja yang mengatakan ya oke, ini kebenaran dan orang lain bisa membuat cara pandang yang berbeda. Ya. Jadi mereka memberikan new paradigm, paradigma baru dalam hal menafsirkan Alkitab, memahami tentang Allah, memahami tentang Kristus, memahami tentang Roh Kudus, dan juga tentang kehidupan ini. Dan mereka menemukan cara yang dianggapnya lebih efektif, dan karena itu mereka melihat kekuatan mereka salah satunya adalah penginjilan. Oke Pak, sebelum masuk ke sana, apa saja sih bisa di-mention ajaran-ajaran utama yang jadi ciri khas dari Saksi Yehova ini yang membedakannya dari ajaran-ajaran Kristen yang umum atau arus utama lah? Yang pertama pasti mereka menolak Trinitas. Menolak Trinitas, oke. Ya, jadi mereka menolak tentang konsep Trinitas. Yang kedua, menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan. Oke. Tiga, menolak Roh Kudus sebagai pribadi. Oke. Yang keempat, mereka menolak jiwa manusia yang mati itu punya kesadaran. Jadi kalau mati tidak punya kesadaran. Yang kelima, menolak neraka. Tidak ada neraka. Tidak ada neraka. Hanya ada surga. Atau dibinasakan sekali. Tidak ada penyiksaan. Oke. Kak, walaupun nanti bisa masuk ke sana, tapi saya mention dulu nih karena Pak ya udah menyinggung. Tidak ada neraka. Lalu kan kalau saya tidak salah kan mereka mengklaim yang akan menjadi masuk surga itu hanya sejumlah 144.000. Nah, orang yang sisanya itu kemana? Loh, begini, nanti ada dua. 144.000 itu adalah mereka yang mempunyai syarat. Satu, percaya pada Yesus bukan sebagai Tuhan, tapi Yesus sebagai malaikat Mikael. Yang kedua adalah mereka mengikuti seluruh tata cara dan ketentuan dari Saksi Yehova. Ada aturannya itu. Aturannya. Oke. Nah, mereka akan masuk ke 144.000. Nah, di luar itu, mereka kalau tidak mencapai atau ada satu poin yang gagal, mereka dimasukkan di dalam kumpulan besar. Jadi ini adalah yang 144.000 itu adalah kelompok surga. Nah, di luar itu adalah kelompok bumi, tapi selamat. Tapi yang di luar 144.000 plus yang kumpulan besar itu mereka tinggal dibinasakan atau yang ini masuk surga. Jadi tidak ada penyiksaan. Jadi neraka itu ditolak dalam pengertian bertentangan dengan hakikat Allah yang adalah kasih. Oh, itu Allah, dasar mereka menolak neraka. Ya, tidak ada penyiksaan. Hanya ada satu. Kamu dibinasakan total, roh kamu, atau kamu selamat. Oke, jadi tidak ada penyiksaan neraka ya. Tidak ada neraka. Tidak ada penyiksaan neraka. Nah, sekarang saya ingin masuk pada sebutlah pengajaran mereka, Pak Yo. Ya, tadi sudah di beberapa hal. Mungkin bagaimana pandangan Saksi Yehova mengenai sambil dengan Yesus Kristus? Jadi Yesus ini tampaknya mereka dipengaruhi oleh pemikiran Arius. Okay. Ya, Arius yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah diciptakan. Jadi karena Yesus diciptakan, dia adalah makhluk. Dan dia makhluk, dia adalah siapa makhluk ini? Dia adalah malaikat atau archangel, ya, yaitu malaikat Mikael. Dengan demikian, Yesus ini bukan Tuhan, tetapi dia hanyalah ciptaan terkemuka. Yang tertinggi, terkemuka, tapi dia diciptakan. Bukan ciptaan utama, sebutlah begitu. Ya, tapi dia bukan tidak memiliki esensi hakikat keilahian atau hakikat Allah. Itu dasar mereka mengatakan Yesus bukan Tuhan itu apa, Pak? Jadi
Pertama-tama konsepnya itu kan karena pengaruh pemikiran, Pak. Harus kita tahu bahwa pemikirannya itu adalah Allah itu satu. Karena Allah satu, tidak mungkin di dalam diri Allah ada yang disetara dengan dia. Jadi Allah menciptakan firman. Karena itu firman adalah sesuatu yang mempunyai awal. Ya, walaupun dia mempunyai keabadian, dia mempunyai awal. Nah, dengan demikian maka firman ini adalah ciptaan yang pertama dan yang terkemuka. Nah, bagaimana mereka memandang atau menafsir Injil Yohanes pada mulanya adalah firman? Nah, itu. Jadi di sini pada mulanya, kalau terjemahan kita pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau dalam ini mereka melihat dalam teks Yunani, Pak. Jadi dalam teks Yunani adalah kai theos en hologos. Ya, jadi sini kainya abaikan ya, kai itu adalah dan. Di sini hanya theos Allah, ya. En di dalam hologos. Nah, honi adalah artikel definitif. The, sesuatu yang jelas. Tapi theos di sini tidak ada artikel definitif. Jadi karena itu mereka terjemahkan pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah sesuatu Allah. Jadi karena dianggapnya tidak ada artikel definitif. Jadi dasar mereka adalah justru dari Yohanes pasal 1 ayat 1. Karena theos ini di sini tidak ada ho-nya. Harusnya adalah ho-theos and ho-logos. Gitu. Itu dasar mereka. Tapi mereka mengabaikan dengan ayat yang ketiga. Ya, bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi dalam menafsirkan ini mereka tampaknya mengabaikan prinsip sebuah logika yang harusnya nyambung antara ayat pertama, kedua dan yang ketiga. Jadi mereka ambil aja ayat satu aja. Begitu. Jadi mereka tidak membaca dalam keseluruhan konteks dari pernyataan Yohanes itu. Konteks pasal atau konteks perikop tidak dibaca. Lalu yang kedua mereka misalnya juga tidak membaca misalnya juga Kolose 1 ayat 15 dan 16 ya. Sebab dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan ya. Kemudian yang sulung yang lebih utama dari segala sesuatu dijadikan oleh dia dan sebagainya. Jadi tetap Alkitab menegaskan Yesus ini adalah Tuhan karena dia adalah yang menciptakan. Dia sebagai creator, bukan sebagai yang diciptakan. Nah, disinilah kelemahan dari Arius yang juga saudara-saudara kita Muslim juga memiliki konsep yang hampir mirip dengan konsepnya Arius. Jadi, apakah bisa dikatakan bahwa penyangkalan mereka terhadap keilahian Yesus itu karena pertama-tama bukan pada penggalian yang komprehensif terhadap teks kitab suci, khususnya Injil Yohanes, yang sebenarnya Yohanes kalau dibaca secara lebih utuh tidak mengindikasikan apa yang mereka simpulkan itu. Jadi kedua itu kalau kita lihat begini Pak, mengapa muncul di abad 19 itu beberapa sekte. Jadi muncul ada kebangunan rohani yang besar, tapi pada waktu itu orang yang terdidik secara teologis itu sangat minim. Sehingga ada semangat yang besar, keinginan untuk menggali dan mencari, tetapi tidak didukung oleh para ahli yang kompeten, yang bisa menjelaskan dengan baik secara akademik. Nah, sehingga muncullah. Nah, kalau kemudian sebagai satu sekte yang memiliki pemahaman ini, mereka semakin mempunyai cari akal bagaimana supaya dasar pemikiran mereka ini dapat memiliki sebuah argumentasi yang lebih kuat. Jadi bisa katakan bahwa sebenarnya mereka bermula bukan dari apa yang teks katakan, Alkitab katakan, tapi ada sebuah konsep pemikiran sebelum mereka meminjam gagasannya Arius, lalu mencari pembenarannya dari teks. Benar. Jadi konsepnya itu karena pengaruh dari Arius itu begitu besar. Dengan pengaruh Arius yang begitu besar, sehingga cara baca itu kemudian mempengaruhi. Ya, kalau dalam ilmu hermeneutika kita mengetahui ya,
yang disebut dengan bahwa kita dipengaruhi oleh sebenarnya ada dua. Kalau dalam bahasa Jerman namanya Verstehen, yang satunya adalah Vorurteil. Jadi sebenarnya manusia itu ketika berpikir mengambil logika itu dipengaruhi oleh dua aspek ini. Kalau akademik itu Verstehen, kita memahami, menggali keluar. Kalau Vorurteil itu apa yang saya pikirkan atau apa yang saya terima sebagai doktrin, itulah yang saya pakai untuk mengukur sebuah kebenaran. Jadi doktrin mendahului teks kitab suci. Benar. Oke. Apakah saya bisa mengatakan begini Pak Yo? Sebenarnya jadi kalau kita lihat tadi dan mendengarkan penjelasan Pak Yo tadi bahwa sebutlah pengajaran saksi Yehova yang menolak keilahian Yesus berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 sebenarnya dibantah oleh ayat ketiga dari pasal yang sama dari Injil yang sama. Dan itu juga dibantah dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya, Dalam kitab suci. Dalam Alkitab, misalnya Yohanes 1:15, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sebutkan, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, jadi sekali lagi saya mau mengatakan bahwa ayat yang mereka pakai, Yohanes 1 ayat 1 untuk mengatakan Yesus itu adalah bukan Tuhan, dibantah sendiri oleh dua ayat berikutnya. Karena mereka tidak membaca Yohanes secara komprehensif. Hanya mengambil satu ayat untuk membenarkan pemikiran yang mereka sudah punya lebih dulu. Ya. Oke. Jadi salah satunya adalah masalah artikel definitif atau kata the. Tapi sebenarnya dalam bahasa Yunani hal itu biasa, Pak. Ketika nama Allah itu terlalu sering digunakan, maka biasanya artikel definitifnya nggak dipakai. Iya. Jadi tidak bisa dipakai bahwa, kenapa ini kok tidak dipakai? Karena itu hal yang biasa. Begitu. Jadi kalau sudah terlalu sering, biasanya kita nyebutnya ya udah langsung aja God gitu ya, theos begitu. Tapi tidak bermaksud bahwa theos itu adalah seakan-akan sesuatu. Bagian dari, kan kalau mereka mengatakan adalah suatu Allah. Iya. Itu dari terjemahan apa nama kita mereka itu New Words Translation of Holy Scripture. Oke. Nah, saya mau bergeser nih. Bagaimana pandangan mengenai Trinitas setelah beberapa informasi berikut ini? Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya Taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Masih dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman dengan saya Arlian Saros sebagai penjaga warung dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita sedang berbicara tentang mengenal dan merespons ajaran saksi Yehova. Bila ada para sahabat yang punya komentar, punya pertanyaan tentang apa yang sedang dibicarakan, silakan tulis di kolom komentar dan Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono dengan senang hati akan merespon Anda. Ya, Anda sudah kenal beliau, dia akan sangat cepat merespons pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan-tanggapan. Pak Yo, kita lanjut ya. Tadi kan Pak Yo sudah menjelaskan dengan sangat clear mengenai bagaimana saksi Yehova memandang Yesus dan bagaimana sebenarnya bahwa apa yang mereka sampaikan itu terbantah sendiri oleh teks
ayat yang berkaitan dengan yang mereka kutip. Sekarang saya ingin beralih ke Trinitas atau Tritunggal. Bagaimana pandangan saksi Yehova tentang Trinitas? Yang tadi Pak yang mengatakan mereka menolak itu. Menolak. Berarti mereka masuk kelompok Unitarian. Oke. Nah, dalam Unitarian mereka hanya mengakui bahwa hanya Allah itu satu pribadi, yaitu Yehuwa. Nah, karena itu kata Yehuwa yang selalu menonjol menjadi saksi Jehovah. Jadi mereka mengatakan bukan saksinya Yesus, tapi mereka adalah saksi dari Jehovah. Nah, di dalam Unitarian kita mengetahui bahwa pola pikirnya adalah mereka menisbikan, kalau dalam bahasa Ibrani mereka mengikuti ada satu kata Pak, namanya Yahid. Nah, Yahid itu adalah kesatuan, satu yang sifatnya bilangan. Itu yang menjadi Unitarian. Nah, Trinitas itu adalah bukan pada Yahid, tapi kata Ehad. Ya, jadi ada dua kata, Yahid dan Ehad. Nah, dari dua turunan ini kemudian Saksi Yehova memegang kata Yahid. Ya, kalau dalam bahasa Arab nanti dibahasakan dengan kata Tauhid. Nah, karena itu di dalam konsep ini Allah dipahami hanya satu secara numerik, ya, secara numerik. Karena itu artinya tidak ada Allah dalam pengertian di sampingnya. Nah, padahal kekristenan tidak pernah memandang Allah itu, Yesus itu di samping Allah. Ya, ini ada satu kesalahpahaman. Saksi Yehova juga memahami seakan keliru, seakan-akan Yesus firman Allah itu ada di samping Allah. Padahal Trinitas, Tritunggal mengatakan bahwa Allah itu satu, Esa, di dalam keesaan mengandung di dalam ada tiga pribadi, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi Yesus adalah Sang Firman, atau kita sebut dengan anak. Nah, maka kita bisa melihat bahwa ada kesalahpahaman dari Saksi Yehova tentang ketuhanan Yesus. Sehingga mereka menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Mereka menerima Yesus Firman, tapi Firman yang adalah ciptaan, dan dia adalah manifestasi dari malaikat Archangel Mikael. Gitu. Karena penghulu malaikat yang pertama itu adalah Mikael. Karena itu kalau di dalam Wahyu pasal 12 diceritakan bahwa Mikael itu yang mengalahkan sang dragon atau naga itu. Jadi dianggapnya Yesus ini adalah, contohnya adalah Wahyu 12 ini sebagai malaikat Mikael. Dan itu kesalahan dalam menafsir teks. Menafsirkan. Jadi ada semangat belajar yang tinggi, tapi tidak dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai, yang sifatnya akademik, khususnya dalam cara melakukan penafsiran, atau tepatnya sekarang dikenal namanya ilmu hermeneutik. Karena itu ilmu hermeneutik itu sekarang sangat dibutuhkan. Bagaimana menghadapi masalah-masalah yang tidak perlu terjadi, karena orang punya semangat belajar yang tinggi, tapi sayangnya tidak punya alat yang memadai. Ya, seperti orang ingin tahu tentang fisika, tapi mereka tidak tahu tentang ilmu fisika itu sendiri. Begitulah. Ya, tapi salah satu yang paling sering dipakai oleh kawan-kawan Saksi Yehova untuk menyangkal doktrin Trinitas adalah bahwa mereka bilang ini tidak ada di Alkitab itu ajaran tentang Trinitas. Memang kata Trinitas tidak ada. Ya, kata tauhid juga tidak ada dalam Quran. Kata inkarnasi juga tidak ada dalam Quran. Kata kanon juga tidak ada dalam Alkitab. Tapi bukan berarti istilah tidak ada, konsepnya tidak ada. Konsepnya ada. Istilahnya tidak ada, konsepnya kuat. Jadi kita harus melihat, belum tentu istilah disebutkan punya konsep, tapi kalau tidak disebutkan bukan berarti tidak punya konsep. Jadi yang penting itu adalah konsepnya, cara berpikirnya. Nah, dalam Alkitab, konsep Trinitas itu sangat kuat. Bisa Pak Yop memberi penjelasan pendek, karena nanti kapan-kapan kita bahas di soal Trinitas ya, secara khusus nanti satu-satu sesi. Tapi berkaitan dengan pengajaran saya, bisa penjelasan sedikit bagaimana konsep yang sangat kuat tentang Trinitas dalam Alkitab itu. Jadi gampangnya adalah Allah di dalam bahasa Ibrani disebut apa? Elohim. Nah, Elohim itu adalah bentuk jamak. Kalau bentuk tunggal harusnya itu hanya El. Atau kalau dipakai kata vokal Eloah. Tapi Alkitab menggunakan kata Elohim. Nah, di dalam diri Elohim itu ada tiga pribadi, yaitu Adonai yang kita tulis dengan YHWH, lalu ada Dabar Adonai, Sang Firman, lalu ada Ruach Elohim. Jadi di dalam
Elohim itu ada 3 pribadi, yaitu Adonai, Adonai, Dabar, Dabar Adonai, Ruah Elohim. Nah, gereja menyebutnya Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena itu yang kedua argumentasinya. Di dalam Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama. Nah, nama di sini pakai kata tunggal. Nah, dalam kata yang tunggal ini Bapa, Anak, Roh Kudus. Kuat sekali. Jadi di dalam kata nama dalam Onoma. bahasa Yunani, Ya, onoma. Ya. Onoma itu adalah single. Tunggal. Oke. Dalam ketunggalan itu Ada merangkum 3. ada 3 itu. Jadi jelas sekali bahwa Trinitas bukan diciptakan oleh gereja. Bahkan ada yang mengatakan Trinitas itu diciptakan oleh Konsili Nicea, Konstantinopel. Itu salah. Saya sebutkan misalnya para bapak gereja yang hidup misalnya Irenaeus tahun 180, dia sudah menyebutkan konsep Trinitas itu. Jadi kata Trinitas sudah diucapkan tapi belum disahkan. Jadi harus dibedakan antara de jure dan de facto. De factonya sudah ada, tapi de jure-nya betul dalam Konsili Nicea 325 dan Konstantinopel 381 betul. Tapi de factonya sudah ada. Jadi sekali lagi pandangan bahwa gagasan atau pemahaman tentang Allah Trinitas itu tidak ada dalam Alkitab. Istilahnya yang tidak ada. Tetapi konsepnya itu kuat. Sangat kuat. Dalam perjanjian lama tadi mengenai ada 3 pribadi dalam diri Elohim, yaitu Adonai, Dabar Adonai, Ruah Elohim. Dan dalam perjanjian baru kata nama onoma itu bentuk tunggal yang menyatukan 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Onoma itu satu yang 3. Ya, begitu. Ya, jadi semoga jelas ya para sahabat DKP. Oke, Pak Yo, kita bergeser mengenai keselamatan. Bagaimana ajaran dari? Jadi Yesus Yehova itu sebenarnya kalau dari sepintas, Pak, gereja setuju saya kira. Percaya pada Yesus Kristus. Percaya kepada Allah Yehova. Lalu yang ketiga, disukai oleh gereja-gereja evangelikal, harus melakukan penginjilan. Yang keempat, ini ya, taat kepada organisasi. Jadi 4 ini prinsip, Pak. Karena itu bahkan ini menarik sekali. Kalau kamu tidak melakukan penginjilan, karena itu di dalam Saksi Yehova ada door-to-door ministry, ya, dari pintu ke pintu melayani. Karena itu bagi mereka ini adalah sebuah pembentukan karakter mereka sebagai orang Kristen. Karena itu mereka kuat sekali. Mereka tidak malu, mereka siap menghadapi penolakan, mereka siap menghadapi penghinaan, mereka menghadapi mungkin dibullying, tapi mereka anggap ini adalah bagian mengikut dari Jehovah tadi. Jadi kalau mereka ada 4 ini dilakukan, maka mereka akan tergolong menjadi 144.000 orang. Kalau 4 hal ini dikerjakan? Ya. Jadi kalau ada satu yang kurang, ya mungkin dikerjakan tapi targetnya tidak tercapai, maka mereka masuk ke dalam kumpulan yang besar tadi. Jadi keselamatan itu diperoleh karena atau melalui? Jadi melalui Kristus. Taat, tapi Kristus yang bukan sebagai Tuhan. Ketaatan kepada Sang Yehova. Sebagai Jehovah. Ketika untuk melakukan penginjilan. Penginjilan. Yang keempat, tunduk dan taat kepada organisasi Saksi Yehova. Jadi kalau nggak tunduk pada organisasi, itu juga tidak mendapatkan keselamatan. Nggak masuk dalam jumlah atau barisan orang, kelompok orang 144. Ya. Jadi karena itu dalam hal ini mereka menyebut dirinya itu sebagai hamba-hamba yang setia, yang dipercayakan otoritas. Jadi organisasi ini mengapa harus ditaati? Karena mereka memiliki otoritas ilahi. Jadi kalau mungkin kesejajarannya itu dengan Gereja Roma Katolik, mempunyai apa yang disebut dengan magisterium. Magisterium. Jadi mereka pun juga sepertinya mempraktekkan magisterium untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Otoritas ini yang menentukan, gitu. Jadi sangat kuat sebenarnya posisi organisasi. Kuat sekali. Organisasi menentukan mana yang benar, mana yang salah. Ya, artinya aturan-aturan yang harus ditaati oleh setiap anggota dari Saksi Yehova. Dan itu tidak boleh dibantah. Jadi biasanya ada unsur kultus.
Kamu harus taat, tidak bisa mengatakan, ya coba saya pikirkan. Tidak, ini adalah ajaran. Ini adalah wahyu yang kami terima dalam otoritas ilahi itu. Jadi dengan mengklaim ini kami terima sebagai wahyu, maka tidak boleh ada orang yang membantahnya. Jadi tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Ya, oke, tidak mungkin salah. Jadi, kalau salah, ingat, ini tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Jadi mereka juga menganut bahwa organisasi mereka itu tidak dapat salah. Karena itu mereka, tapi dalam prakteknya itu persoalannya itu ada kesalahan-kesalahan gitu Pak persoalannya. Misalnya, karena mereka juga di samping dipengaruhi oleh Arianisme, mereka juga dipengaruhi oleh Advent, ya, Adventis. Nah di dalam pengaruh Advent itu misalnya kuat dalam hal nubuat. Nah kalau saya catat ada 5 nubuat yang tidak terjadi Pak. Tahun 1878 Yesus akan datang, tidak datang. Zaman ya. Itu yang langsung Charles. Namanya Charles Tassel dan juga Joseph Franklin Rutherford. Tahun 1914, 1918, 1925, 1975. Jadi 5 kali keliru. Keliru. Dan alasannya adalah ada penundaan-penundaan. Ya. Selalu ada alasan bahwa Kristus memberi kesempatan kepada umat untuk berbenah diri, untuk menyiapkan diri, menyambut kedatangannya yang dahsyat. Tapi nubuat mereka sebagai lembaga gereja itu bisa terbukti salah. Dan itu enggak 5 kali. Dan padahal yang pada isu yang banyak dinantikan oleh banyak orang begitu ya, mengenai kedatangan. Ya, jadi contohnya ya, ini contohnya lembaga ini bisa salah. Tapi karena mereka sudah punya kultus, Pak, kesalahan itu selalu dijadikan pembenaran. Tetap ada pembenaran. Itu saya lihat bahwa hal yang kurang baik dari denominasi atau sekte, yang sektarian ini adalah kuat dalam hal pengkultusan, Pak. Kultus individu. Ya, kultus individu atau kultus kepada lembaga. Ya, jadi lembaga salah tetap bisa diberikan rasionalisasi. Karena itu nggak mungkin salah. Nggak mungkin dan salah. Tidak boleh salah. Nggak boleh salah. Dan kalau tidak tepat, mereka bisa menjelaskan bahwa maksudnya tidak begitu. Ya, jadi itu problemnya di situ. Nah, di sini padahal kekristenan yang sehat itu haruslah setiap umat itu mempunyai daya kritis. Mereka harus logis. Mereka harus mempunyai data. Mereka harus faktual. Tapi sebenarnya gereja yang benar itu ditentukan oleh apakah ajaran itu didasarkan pada ajaran rasul atau yang sifatnya apostolik. Jadi prinsip dari gereja yang benar itu haruslah gereja itu apostolik. Bisa diasalkan kepada ajaran para rasul. Para rasul itu. Problemnya mereka anggap bahwa yang mereka ajarkan ini sesuai dengan para rasul. Padahal? Ya, ada bagian yang benar. Misalnya mereka melakukan penginjilan. Dasarnya apa? Kisah Rasul 5:42. Di dalam Kisah Rasul pasal 5:42 disebutkan bahwa jemaat dan para rasul itu memberitakan Injil dari rumah ke rumah. Tapi ada aspek-aspek lain yang diabaikan. Ya, misalnya nanti masalah yang ditolak oleh saksi Yehova, misalnya transfusi darah. Nah, itu kan juga kan. Jadi para rasul misalnya di dalam keputusan Kisah Rasul pasal 15 ayat 28 sampai 29 tentang sidang konsili di Yerusalem yang menetapkan bahwa tidak boleh makan darah. Nah, tidak boleh makan darah mereka maknai sebagai termasuk boleh tidak boleh melakukan transfusi darah. Lalu ini juga menyangkut kemanusiaan. Banyak anggota-anggota dari saksi Yehova yang harusnya ditransfusi darah tapi dilarang, mereka mati. Tapi mereka menganggap mati syahid dong. Nah, mereka ya matinya dalam iman, seakan-akan bahwa mereka melakukan kebenaran. Tapi coba dicek. Karena dalam hal tertentu misalnya kecelakaan atau karena satu kondisi kita mengalami pendarahan, maka orang harus transfusi darah. Tapi saksi Yehova menolak. Karena itu bertentangan dengan misalnya Kejadian 9 ayat yang keempat. Mereka juga tidak sesuai dengan keputusan para rasul. Ya, Kisah Rasul pasal 15 ayat 28-29. Ya, tidak cocok dengan Imamat pasal 17 ayat 10 sampai dengan 14. Yang berbicara tentang larangan makan darah. Tapi kan makan. Jadi menerjemahkan makna makan ini bisa berubah menjadi transfusi. Itu kan berbeda.
yang sifatnya makan dengan transfusi kan berbeda. Walaupun itu sama-sama masuk tubuh, tapi kan berbeda sekali. Nah, ini saya katakan bahwa satu lembaga yang merasa dirinya punya otoritas ilahi ternyata juga bisa salah karena tidak punya pengetahuan yang benar atau memadai. Oke Pak Yo, ini menarik ya, semakin menarik. Kita akan lanjutkan ya mengenai bagaimana mereka memandang Alkitab dan setelah beberapa informasi berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya Taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Terima kasih masih bersama kita dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, dengan saya Arlian Saro sebagai penjaga warung dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita berbicara tentang mengenal dan merespons ajaran saksi Yehova. Ini adalah segmen yang terakhir dan Anda masih tetap dapat menuliskan komentar atau pertanyaan Anda di kolom komentar dan Pak Pendeta Yo akan dengan senang hati akan merespon. Ini segmen terakhir Pak Yo. Saya tadi telah meniti pertanyaan di ujung segmen yang kedua. Bagaimana ajaran saksi Yehova tentang Alkitab ini mengingat bahwa mereka punya Alkitab sendiri yang berbeda dengan Alkitab yang dipakai oleh umat Kristiani sebagian besar di dunia ini. Ya, jadi mereka punya Alkitab yang mereka sebut dengan New World Translation of Holy Scripture. Jadi ini adalah Alkitab yang mereka anggap yang benar karena di dalamnya ini cocok sesuai dengan, kan mereka sangat berminat dengan bahasa Yunani dan Ibrani. Jadi mereka mengapa bisa meyakinkan banyak orang karena setiap kali berbicara mereka merujuk pada teks asli Alkitab. Dalam perjanjian baru merujuk pada bahasa Ibrani, kalau perjanjian lama mereka merujuk pada Yunani, kalau dalam perjanjian lama merujuk pada bahasa Ibrani. Nah, di dalam terjemahan New World Translation itu, maka mereka mengganti semua kata Allah dengan kata Jehovah. Ya. Oke. Mengganti semua kata Allah dalam bahasa Indonesia menjadi kata Jehovah. Padahal dalam bahasa Ibrani misalnya, dalam bahasa Ibrani Allah tidak selalu pakai Jehovah. Ada Elohim, ada kata El, ada Eloah, ya. Tapi semuanya adalah Jehovah, karena bagi mereka Jehovah adalah satu-satunya pribadi Allah yang sesungguhnya. Kalau kata kurios dalam perjanjian baru mereka terjemahkan dengan apa? Jehovah juga? Bukan. Kurios Yesus kan bukan dianggapnya Tuhan. Jadi kalau kurios mereka terjemahkan apa? Saya belum cek persis kalau dalam, mungkin lebih pada Lot itu ya Pak. Dalam bahasa Inggrisnya Lot. Nah, saya belum tahu yang kalau dari ke bahasa Indonesianya. Saya belum tahu terjemahan bahasa Indonesianya. Kalau Theos pasti Theos menjadi Jehovah. Padahal Theos mestinya kan Allah sebenarnya. Allah. Ya. Jadi kalau hanya saya tahu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya Lord, ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin mereka sebutnya ya Tuhan, begitu ya. Nah, itulah yang menjadi problem dengan penolakan itu, kan mereka menegaskan tentang prinsip Unitarian mereka. Bahwa Alkitab mereka ini adalah Alkitab yang sebenarnya Alkitab yang Unitarian, dan sayangnya
Kalau di dalam terjemahan itu sebenarnya mereka menggunakan terjemahan lain lalu hanya modal pokoknya nama Allah ini diganti aja supaya gitu. Jadi dengan modal yang sangat sederhana. sangat minim sekali gitu kan. Padahal orang menerjemahkan Alkitab itu bisa berpuluh-puluh tahun. Ya, berpuluh Kata tahun. yang sama, lihat akarnya, Ya, konteksnya apa. Ya, dan sebagainya. Dan membutuhkan keahlian bukan hanya tata bahasa tapi juga keahlian linguistik yang lebih luas tentang budaya dan Sense of language-nya. tentang semantiknya. Ya. Jadi mereka begitu gampang dan itu yang terjadi di Indonesia. Dan saya lihat bahwa banyak orang-orang dari Saksi Yehova itu hanya mengambil dari lembaga Alkitab Indonesia lalu diganti di scan lalu kata Allah itu diganti aja dengan Jehovah atau Yahweh begitu. Apakah penerjemah mereka yang menerjemahkan dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu adalah memang orang yang ahli dalam kedua bahasa itu? Ya sama sekali tidak, Pak. Saya pernah baca, Pak Yo, sangat tahu Pak Yo pernah bahwa dalam sebuah pengadilan itu ketika pemimpin dari Saksi Yehova diminta untuk menerjemahkan satu ayat dari Alkitab, ternyata dia nggak mampu menerjemahkan. Saya kira tidak mampu, karena mungkin mereka menguasai 1-2 kata. Ya, dan memang mereka seperti diajari tentang beberapa kosakata bahasa Yunani untuk memperkuat ajaran mereka, tapi tidak berarti mereka bisa membaca sebuah kalimat atau teks dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Ibrani. Jadi seperti pengetahuan orang yang tahu misalnya kata dikaiosune, orang tahu kata misalnya tentang kosmos, tentang kata theos ya, tapi tidak berarti mereka bisa membaca. Gitu. Untuk membaca itu kan membutuhkan kemampuan grammar, Pak. Ya, bukan hanya grammar tapi juga kemampuan untuk konsepnya itu apa. Ya, bahasa Ibrani kuno itu kan tidak seperti bahasa kan bahasanya itu ada unsur harus kita memahami dengan baik itu mengapa ini ada konsonan, ini mengapa ada vokalnya dan sebagainya. Kemudian kenapa ini kok diletakkannya dari kalau Ibrani dari kanan ke kiri dan sebagainya itu kan ada satu hal yang penting kan begitu kan. Jadi Alkitab yang mereka pakai adalah Alkitab yang berbeda dari yang dipakai oleh sebagian besar umat Kristiani di dunia. Karena mereka menerjemahkan sendiri. Bukan, yang diganti istilah-istilahnya tertentu. Hanya untuk memperkuat. Jadi mereka mengambil terjemahan yang sudah ada dengan mengganti. Nah itu sebenarnya adalah pelanggaran hak cipta. Oke. Ya itu sebenarnya dalam undang-undang hukum itu adalah satu tindakan yang bisa dianggapnya crime. Ya, karena melakukan itu adalah crime, itu kejahatan begitu. Tapi kan biasanya gereja kan tidak sampai menempuh proses hukum seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah crime. Seperti orang yang melakukan plagiarisme, dan itu ketahuan itu crime. Ya, siapapun orangnya, dia melakukan satu kejahatan intelektualitas. Ya. Oke. Tadi Pak Yo sempat menyinggung bahwa 1 dari 4 hal yang mesti dimiliki atau dilakukan supaya orang mendapatkan keselamatan adalah yaitu melakukan penginjilan. Nah, kita kan tahu bahwa banyak orang mengenal Yehova ini melalui kegiatan kunjungan dari rumah ke rumah itu. Nah, apa yang melatar belakangi metode penginjilan ini dan bagaimana itu peran mereka di Indonesia saat ini, Pak, mengenai ini? Jadi kalau mereka ini tidak dari kasusnya di Indonesia itu masuk tahun 1930, Pak. Tahun 1930 lalu berkembang pesat, Pak. Lalu pemerintah waktu itu tahun 1976 malah membuat pelarangan. Tapi mereka tidak tinggal diam. Akhirnya tahun 2001 pemerintah mencabut larangan Saksi Yehova sehingga sekarang Saksi Yehova diizinkan untuk berkarya di Indonesia. Nah, kalau saya lihat bahwa penginjilan itu merupakan core bisnisnya mereka. Oke. Jadi ciri dari Saksi Yehova ya harus melakukan penginjilan. Setiap orang. Dan tanpa rumah ke rumah. Tanpa terkecuali. Karena itu adalah bagian untuk mencapai keselamatan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau melakukan itu, mereka bukan bagian dari 144.000 itu dan mereka mengejar itu. Nah, dalam hal ini maka kita bisa melihat bahwa keselamatan itu bukan hanya diterima, tapi sekarang keselamatan itu harus dicapai dengan sebuah kriteria, dengan sebuah target. Makin banyak mereka bisa melakukan penginjilan walaupun ditolak, tapi mereka sudah melakukan.
Ya. Dan mereka mempunyai sikap yang sangat militan begitu. Ya, dari sudut tertentu mungkin ada segi positifnya, tapi dalam konteks tertentu maka itu dianggapnya bisa menjadi sebuah pemaksaan. Ya, jadi Injil itu bukan kabar baik, tapi Injil itu dipaksakan untuk diterima dan dipakai sebagai dasar bagi mereka untuk mencapai keselamatan itu. Oke, jadi itu memang karena mengapa itu begitu gencar, karena itu bagian dari cara untuk mengalami keselamatan. Yang tadi dasarnya adalah Kisah Para Rasul pasal 5 yang 42 ya, bahwa para rasul melakukan penginjilan dari rumah ke rumah. Ya, door to door ministry. Oke, Pak. Nah, sekarang ini agak lebih dari perspektif iman Kristen atau teologi Kristen, bagaimana gereja sebaiknya menempatkan ajaran Yehova ini? Apa saja yang perlu difahami dengan baik oleh umat, oleh jemaat, anggota jemaat ketika mereka berhadapan dengan saudara-saudara dari saksi Yehova ini? Ya, jadi jemaat kita itu harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang ajaran imannya, khususnya mengenai Alkitab. Ya. Dan yang kedua, bahwa gereja itu tidak cukup misalnya hanya pada tingkat katekisasi dan pemahaman Alkitab. Sepertinya ada satu poin yang dilupakan oleh gereja, yaitu bahwa di samping ada katekisasi, ada pemahaman Alkitab, tapi juga kemampuan untuk apologetik, Pak. Apologetik dalam arti ini positif loh ya, mempertanggungjawabkan iman. Gitu. Nah, mempertanggungjawabkan iman ini berarti menyikapi saksi Yehova itu bukan kita mau kasar kepada mereka, tidak boleh. Justru apologetik itu harus memperlakukan orang yang dihadapinya itu dengan sikap hormat, tapi kita mempunyai kewaspadaan yang tinggi dan kemampuan intelektual yang memadai sehingga kita bisa menjelaskan dengan baik. Lalu yang keempat adalah mengajak dari saksi Yehova itu berani, jangan lari. Kita harus berani berdialog. Lalu kalau mereka membacakan satu ayat, kita ajak mereka membaca konteks dari ayat itu dalam pasalnya apa, ya, perikopnya apa, gitu. Barulah kita bisa menjelaskan lebih baik bahwa yang dimasukkan dalam misalnya Kristus itu yang ditolak mereka sebagai Tuhan itu kalau kita baca dengan lebih teliti, ternyata jelas sekali. Misalnya Yohanes 10 ayat 30, ya, aku dan Bapa adalah satu misalnya. Atau misalnya di dalam Yohanes pasal 20 ayat 28, Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, ya. Jadi dijelaskan dengan lebih lebih lembut, tapi tetap dengan sebuah pengetahuan yang kuat sehingga mereka itu juga mengalami pencerahan karena mereka itu juga punya maksud yang baik, Pak. Punya maksud yang baik bahwa saya melakukan ini untuk menyebarkan keselamatan juga begitu. Sehingga salah besar kalau umat atau orang Kristen itu mengusir mereka dengan kasar, menghina ataupun memperlakukan dengan tidak hormat. Jadi gereja itu yang sebagai institusi gereja harus bisa memberikan sebuah pengajaran yang terdokumentasi tentang bagaimana sih ajaran saksi Yehova itu. Jadi supaya kita pun sebagai umat juga mempunyai pemahaman, oh saksi Yehova ini demikian. Jadi apa sih yang menjadi kelemahannya, apa yang menjadi kelebihannya? Mari kita pelajari sebagai seorang yang mau belajar tentang kebenaran itu, begitu. Dengan demikian maka perkembangan saksi Yehova itu tidak pernah membuat saya juga khawatir, tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana saya menolong mereka. Misalnya mereka menyebut tentang Yesus, percaya pada Yesus, tapi apakah mereka percaya pada Yesus sama dengan gereja mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Nah, itu harus dijelaskan tentang Trinitas, harus dibicarakan, ya, didiskusikan dengan terbuka, tapi mendalam begitu. Itu kan mengandaikan bahwa oke lah, itu idealnya umat Kristen mesti memahami dengan baik. Nah, bagaimana sekarang yang praktis dibakar? Tadi kan Pak Yo mengatakan ada satu yang dilupakan oleh gereja adalah mengenai apologetik. Nah, ketika teman-teman dari saksi Yehova ini, saudara-saudara kita ini datang ke rumah-rumah, sementara umat ini belum dibekali oleh gereja tentang gagasan atau pemahaman tentang
tentang Alkitab dengan baik, bagaimana membaca Alkitab secara lebih bertanggung jawab. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh umat Kristen ketika ada yang datang ke rumah? Kan nggak boleh menghina. Tapi kalau dia masuk nanti, ya mereka tidak siap untuk merespon juga. Apa yang mesti dilakukan? Jadi tetap kita lakukan dengan sopan dan ramah, Pak. Misalnya, kan kita punya hak bahwa saya belum dapat menerima kunjungan saudara. Ya, jadi tidak harus mereka disuruh masuk, Pak. Tapi kita menjawabnya dengan sopan. Jangan ngusir. Jangan mengusir. Mohon maaf, saya tidak bisa menerima kunjungan saudara, dan saya sudah mempunyai gereja. Tetapi apabila saudara berminat, nanti akan saya pertemukan misalnya dengan pendeta saya. Nah, begitu. Jadi kita memfasilitasi juga. Siapa tahu mereka pun juga mau menjelaskan imannya, tapi di sisi yang lain kita punya kesempatan yang baik, peluang untuk menjelaskan bagaimana seharusnya itu. Tapi katanya suka maksa, Pak, kalau dibilang halus suka maksa katanya. Tentunya itu macam-macam, Pak, ya. Tapi yang saya tahu dulu ya, saya sangat terkesan bahwa Saksi Yehova itu militan, tapi sebenarnya ketika kita mempunyai sikap yang tegas tapi sopan, mereka juga mengerti. Tapi saya tahu bahwa karena mereka tahu, saya juga pernah didatangin, Pak, dan saya terima aja. Lalu ngobrol, mereka mau oke ini akhirnya, Bapak pendeta? Iya, saya pendeta. Lalu mereka pahami dengan sopan. Ya sudah. Tapi kan tidak, kalau bukan pendeta kan susah, Pak. Baiknya kita menghindari sesuatu yang di mana kita diskusi yang akan berkepanjangan. Mungkin di depan pintu kita sudah nyatakan sikap kita bahwa saya telah memiliki gereja dan saya sudah mempelajari dengan baik ajaran Saksi Yehova, tapi saya tidak ingin mendiskusikan dengan saudara. Mungkin saudara bisa bertemu dengan pendeta saya atau mungkin seorang yang ahli di dalam hal ini, sehingga percakapan saudara tersebut menjadi percakapan yang lebih berkualitas. Wah, keren. Oke, Pak, ya, terima kasih ini atas penjelasannya. Saya berharap ini menjadi clear bagi kita. Ya, kita tidak boleh kasar, tidak boleh menghakimi orang juga. Teman-teman saya punya keyakinan cara mereka membaca, tapi kita mesti paham ajaran kita sendiri. Mesti paham bagaimana hal-hal yang dianggap keliru dalam ajaran kita itu kita harus dalami dengan baik sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Baik, Pak, sebelum kita menutup, apakah ada semacam pesan pastoral pendek kepada umat? Silakan, Pak, kalau ada. Saksi Yehova adalah sebuah gerakan pemulihan gereja yang mereka yakini berasal pada gereja rasuli. Namun di balik itu mereka telah melakukan sebuah penyimpangan. Nah, penyimpangan ini adalah tugas kita untuk menguji setiap roh. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, ujilah setiap roh apakah mereka berasal dari Allah. Karena itu kita sebagai gereja mempunyai tanggung jawab untuk melakukan tugas pastoral, pengembalaan, agar mereka pun juga menemukan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Allah yang benar adalah Allah Trinitas, bahwa Roh Kudus bukan sekedar kuasa Allah yang aktif, tapi dia adalah person. Dan yang keempat, bahwa Alkitab firman Tuhan adalah Alkitab yang seharusnya diterjemahkan dengan benar dan bertanggung jawab, tanpa boleh ada upaya disisipi dengan ajaran atau doktrin dogma dari sebuah sekte yang diyakini oleh Saksi Yehova. Baik, Pak, terima kasih atas penjelasannya. Saya berharap sekali lagi ini memberi pencerahan kepada kita, ya, tetap bersikap ramah, ya, tetap bersikap sopan, tapi kita harus sekali lagi paham tentang ajaran kita sendiri dan harus punya keberanian mempertanggungjawabkan iman kita setelah kita mempersiapkan diri. Para pendeta diharapkan mempersiapkan umatnya untuk mempertanggungjawabkan iman. Terima kasih, Pak Yo, dan demikianlah percakapan kita pada Warteg RI kali ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sekali lagi, bila ada masukan-masukan silakan kirim kepada kami lewat nomor 0812-8188-9191. Dan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.